Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas tentang proses pemasukan domba di kandang domba SSI Farm. Oke, SSI Farm ini terletak di Kabupaten Kuningan, khususnya di Desa Timbang, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita masukkan dombanya itu usia yang masih muda ya teman-teman, antara usia 3-4 bulanan. Nah, kenapa kita masukin di usia 3-4 bulanan? Karena di usia-usia tersebut harga dombanya yang masih terjangkau. Nah teman-teman, kita dalam memasukkan dombanya itu memerhatikan asas animal welfare ya teman-teman. Nah dapat kita lihat di sini dombanya untuk di video kali ini memang kurang memerhatikan asas animal welfare teman-teman. Karena apa? Dombanya itu ada yang diseret-seret ya teman-teman. Nah seharusnya itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena berhubung ini di kandang baru dan kita belum mempersiapkan jalan untuk keluar masuknya domba tersebut. Nah, kita di sini ya terpaksa untuk menariknya, teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sini domba-domba yang kita gunakan itu domba-domba muda ya, teman-teman. Nah, ini proses transportasi dombanya dari jalan tempat mobil tadi ke kandang kita, teman-teman. Nah, domba-domba yang kita pelihara sendiri untuk kali ini yaitu domba priangan ya teman-teman, domba gibas atau domba priangan. Nah, ada domba. Nah, kenapa kita pakai asas animal welfare tadi? Kita bahas animal welfare tadi. Nah, domba ditarik sampai jatuh seperti tadi itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman. Nah, itu juga jadi bahan pelajaran untuk kita semua. Nah, teman-teman, selain dari memperhatikan dari asas animal welfare tadi dalam pemeliharaan, nah, baik itu dari mulai dombanya masuk kandang, saat pemeliharaan hewannya sendiri, maupun saat pemberian pakan, kita juga harus memikirkan tadi asas animal welfare-nya ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dengan asas animal welfare tadi kita dapat menghilangkan rasa stres yang diterima oleh si dombanya. Ketika dombanya tidak stres atau hewannya tidak stres, maka akan memperhatikan maaf ya teman-teman, saya bersin dikit. Jadi balik lagi, ketika kita memperhatikan asas animal welfare-nya, jadi si dombanya agar tidak stres, maka kita dapat membantu pertumbuhan si dombanya dengan lebih baik, gitu kan. Nah, selain dari memperhatikan asas animal welfare, peternakan kita juga di sini memerhatikan tentang nutrisi pakan yang diberikan ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita memberikan pakannya yaitu berupa rumput odot ya teman-teman. Kenapa kita pakai rumput odot? Karena dari banyak jurnal yang kita pakai, salah satu yang terbaiknya yaitu rumput odot. Tapi kenapa bisa disebut rumput odot terbaik? Karena memiliki protein yang lebih tinggi daripada rumput-rumput yang lain dan serat yang lebih rendah. Ada juga selain dari rumput odot ini, ada juga tanaman jagung ya teman-teman. Tanaman jagung memiliki kadar protein yang lebih tinggi. Tetapi di sini kita pakai rumputnya odot karena menurut saya sendiri, kalau pakai tanaman jagung itu seratnya lebih tinggi gitu kan, dan itu kurang baik untuk pencernaan si dombanya, yang mana nanti dapat mengakibatkan dombanya menjadi mencret, teman-teman. Nah, kita sambil
menyiapkan pakannya, sebelum kita menyiapkan pakannya, kita bersihkan dulu rumput odotnya ini teman-teman. Jadi sebenarnya ini rumput odot yang udah agak lama kita panen, yaitu sekitar 3 atau 4 harian sebelumnya. Jadi si rumputnya ini sudah mulai menguning. Nah, kita bersihkan dari rumput-rumput yang sudah keringnya ya teman-teman. Nah, proses pembersihan ini memakan waktu ya teman-teman. Kalau memang teman-teman nggak punya banyak waktu, ya bisa di skip saja proses ini, karena emang masih mau sih kalau kita berikan juga untuk si dombanya, si rumput yang udah kuning-kuningnya tersebut. Nah, tapi untuk di kali ini kita bersihkan karena apa? Selain dari kita memanennya sudah agak lama, rumput yang kita tanam untuk kali ini tergolong tua ya teman-teman. Jadi batangnya sudah mulai mengeras, terus daun-daun yang di bawahnya sudah mulai kering ya teman-teman. Nah, di sini kita sebelum kita mencoper si rumputnya di peternakan kami juga, ini kita membersihkan dulu si bonggolnya. Kenapa kita bersihkan bonggolnya? Karena ya tadi teman-teman, kita kan memasukkan dombanya itu domba muda ya teman-teman, di usia 3-4 bulanan, dimana dia mulutnya itu masih kecil teman-teman. Jadi belum kuat untuk makan yang keras-keras teman-teman. Nah, maka dari itu kita di sini potong-potong dulu ya teman-teman bonggol si rumput odotnya ini teman-teman. Nah, rumput odot sendiri selain dari kadar proteinnya tinggi, ini juga kadar pertumbuhannya juga itu cukup baik ya teman-teman. Karena di kami di daerah Kuningan, Jawa Barat, yang notabene merupakan wilayah di kaki Gunung Ciremai, rumput ini tergolong cepat pertumbuhannya, dimana kita tanam awal itu di usia 3 bulan sudah bisa dipanen, tetapi setelah itu kita bisa panen setelah usia 40 hari dari panen pertama, seperti itu teman-teman. Jadi kita memilih rumput odot ini untuk lebih efektif dalam pemberian pakannya teman-teman. Nah, ini kita tadi sedang membuang bonggolnya ya teman-teman. Si bonggolnya juga ini kita tidak dibuang teman-teman, tapi kita akan tanam lagi di lahan belakang belakang peternakan kita teman-teman. Jadi kita meminimalisir sampah yang terdapat dari peternakan ini teman-teman. Nah, selain dari itu juga di peternakan kita memisahkan antara kotoran domba dengan air kencing domba dan kita tampung. Nah, di video selanjutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana desain kandang untuk pemisahan kotoran dan air kencingnya agar dapat kita gunakan kembali untuk sebagai pupuk kandang ya teman-teman. Karena di peternakan kita pupuk kandangnya itu kita gunakan untuk pemupukan lahan odotnya ini teman-teman. Nah, jadi kita usahakan pembuatan kandang domba ini tidak menimbulkan limbah sama sekali ya teman-teman, baik itu limbah bau, limbah kotoran, atau limbah urin gitu kan. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu udara di lingkungan sekitar teman-teman. Nah, itu visi dari peternakan kita teman-teman. Jadi kita bikin peternakan agar sebagai peternakan percontohan teman-teman.
Karena di lingkungan kita di Kuningan ini masih banyak peternakan rakyat yang tidak memikirkan tentang limbahnya ya teman-teman, pembuangan limbahnya. Kadang-kadang ada yang didiemin sampai beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai bertahun-tahun si kotorannya itu tidak dibersihkan di bawah di bawah di bawah kandangnya, seperti itu teman-teman. Nah, tapi di peternakan kita ya tadi kita pisahkan antara urin dan kotorannya teman-teman. Maksudnya kita kan untuk meminimalisir bau ya teman-teman. Ini kita dalam sekali panen sekitar 12 kilo odot yang kita berikan kepada dombanya per harinya ya teman-teman. Karena jumlah domba yang masih kecil-kecil ini kita memiliki 12 ekor. Jadi sehari semalam itu kita kasih rata-rata per ekor 1 kilo rumput basah ya teman-teman. Nah, di sini rumput odotnya itu kita chopper ya teman-teman. Maksudnya untuk pencoperan kali ini yaitu agar si rumput menjadi lebih kecil-kecil dan lebih banyak yang diminta. Jadi kita usahakan tidak ada yang terbuang oleh maksudnya tidak ada yang terbuang karena tidak termakan oleh si domba tersebut teman-teman. Mesin choppernya ini karena kita dombanya masih kecil-kecil, jadi kita set mesin choppernya agar hasilnya kurang dari 1 cm ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena tadi domba kita masih kecil-kecil, domba yang kita masukkan kali ini kita masih kecil-kecil, jadi menyesuaikan dengan dombanya tersebut ya teman-teman. Selain dari kita kasihkan secara fresh atau secara segar, kita juga di sini menggunakan rumput odot yang difermentasi ya teman-teman. Di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara pembuatan rumput fermentasi yang kita gunakan ya teman-teman di sini. Nah, setelah kita chopper, kita langsung kasihkan aja ke domba-dombanya ya teman-teman. Nah, cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat, dan untuk kedepannya saya akan buat video tentang bagaimana pemisahan konstruksi kandang, pemisahan kotoran domba dengan air seninya. Terima kasih teman-teman.